Yang udah siap iketan, yang sudah siap langsung ngambil kepiting. ngambil kepiting satu saya. Mana sini ya, udah lupa sini. Nih, sabar. Ini serem hijau ini. Tapi talinya disiapin mana talinya? Kasih raya sama sini, jangan ngurus ini tuh di samping. Tolong disiapin. Nanti budaya nyusul. Saya mau pimpin doa dulu, semua duduk dulu ya. Kita lakukan sebuah usaha budidaya kepiting bakau. Kepiting perdana kita tanam di Muara Gembong ya. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Siap-siap. Langsung digeser Mas. Jalan yuk. Bukan ada lagi. Lepas, lepas aja lepas. Nah, enggak diurut. Allahu Akbar semua. Allahu Akbar. Serahkan orang biar dekat. Aku juga pakai tuh. Ini masih ada ini. Udah nih. Ya. Jangan lagi ini. Bendahara. Bendahara. Nama lengkap saya Guntur Eko Widodo. Kami saat ini sedang melakukan implementasi sekaligus penanaman perdana bibit kepiting bakau dalam rangka menjalankan program 3-in-1 Gian, di mana di tempat ini kita insya Allah kita akan jadikan pilot project nasional program 3-in-1 Gian, yaitu dimulai dari budidaya kepiting bakau atau silvopassery ya. Ini baru kita mulai. Kita pilih tempat ini di Muara Gembong ini karena lokasi ini bagus. Mangrove-nya masih bagus, karakter pasang surutnya juga baik, memungkinkan signifikan untuk kita bisa budidaya kepiting bakau. Artinya pengertian kepiting bakau berarti kita budidaya emang benar-benar di tempat bakau atau di tempat mangrove, bukan empang ya. Jadi mengembalikan fungsi alam lah, termasuk kepiting bakau itu sendiri kan memang biota laut yang habitatnya memang di mangrove. Jadi kita nggak bisa paksain mereka di luar mangrove gitu, karena bukan rumahnya gitu. Untuk tahap awal 2020 kita rencanakan untuk 10.000 bubuk krab ya. Kita mulai kemarin sudah kita kirim ke sini 500 ya, 500. Hari ini kita penanaman perdana sebanyak 99. Kita selalu 99, besok nanti tinggal diteruskan lagi sama Pokja kita yang dikendalikan sama DPD MC3 Bekasi Raya ya. Kita nanam 99, seperti dilihat, saudara bisa lihat sana sudah hari ini sudah kita tanam bibit pertama 99 bibit, 90 ekor dengan 99 bubuk krab ya. Nanti berlanjut kita habiskan yang 500, kemudian kita mobilisasi lagi ke sini sampai mencapai 10.000 kandang ya satu untuk. Sebenarnya untuk area seluas ini ya 30 hektar ini bisa berapa aja kan gitu ya. Kolaborasi antara pengelola konservasi Muara Gembong yang berkenan menjadi bagian satu perjuangan dengan MC3, karena MC3 ini lembaganya juga lembaga mangrove lestari Nusantara. Jadi kita satu visi dan misi. Hanya selama ini kan orang nggak tahu mau diapain nih mangrove kan gitu kan. Nah, ternyata konservasi yang namanya mangrove ini kan memang di balik itu semua ada berkah alam yang luar biasa di dalamnya. Salah satunya ya kepiting bakau gitu. Yang notabene saat ini Indonesia masih belum bisa memberikan waranti suplai baik kebutuhan di dalam negeri, apalagi untuk ekspor. Nggak ada waranti suplai karena nggak ada yang melakukan budidaya itu sendiri. Maka kita ciptakan target yang paling sederhana 300 gram. Karena pasaran umum 300 gram untuk dikonsumsi ya. Tapi banyak permintaan dari luar negeri, terutama teman-teman pengusaha eksportir silvopassery itu yang rata-rata mereka minta 500 dan 700 gram. Nah, jadi kita akan berusaha memberi mereka suplai dimulai dari mana aja, termasuk dari Muara Gembong ini. Dari mulai yang 300 nanti kita kembangkan juga untuk sampai yang 500 gram sama yang 700 gram, ini bertahap ya.
Yang jelas permintaan yang besar dari luar negeri itu 500 gram. Kalau untuk 300 gram, kalau kita tanam 150 gram bibit ya, itu molting sekali 1 bulan dia udah pasti sudah 200 gram lebih ya, atau mendekati 300. Artinya di bulan kedua sudah pasti 300 gram. Kalau kita ngomong paling sederhana dan nggak muluk-muluk ya, di bulan ketiga minggu pertama kita panen 300 gram lah. Tapi hasil litbang kita menyatakan ya secara nyata bahwa ternyata kita masih bisa dapat di bulan ketiga sudah mencapai 400 sampai 500 gram dalam tanda petik ya. Saya belum berani memberi parameter bahwa di bulan ketiga kita pasti dapat 400-500 gram, tidak ya. Kita berpatokan kepiting bako itu kalau dia molting, pasca molting dia menjadi 2 kali lipat gedenya. Kalau hari ini 100 gram kita taruh, dia molting pertama, pasca molting di hari ke-20 pasti gedenya dia 2 kali lipat. Itu kepiting bako. Karakternya salah satu itu. Seperti itu. MC3 atau Mangrove Lestari Nusantara MC3, Mangrove Crab Cultivation Community ini yang kita dirikan memang untuk infrastruktur utama mendukung giannya. Jadi ini juga bagian yang tidak terpisahkan dari Gerakan Indonesia Anti Narkotika ya. Jadi ini ada 2 gian, ini organisasi utamanya, ini organisasi infrastruktur pendukungnya. Dewi Herlina ini adalah salah satu komponen warga bangsa pemerhati konservasi yang memang memiliki lembaga yang di bawah naungan konservasi Indonesia juga. Artinya di satu sisi memang penggiat konservasi, di lain sisi juga beliau memang salah satu komponen warga bangsa yang concern ngurus konservasi dari semua hal ehwal yang ada di sini gitu. Belakang kita ini sudah mewakili 5 lembaga ya. Lembaga keagamaan, lembaga anti narkotika, gian, ada lembaga Mangrove Lestari Nusantara, ada Yayasan Rumah Nelayan Indonesia, dan ada penggiat konservasi yang boleh dibilang penggarap atau penguasa atau pengelola lahan konservasi di Muara Gembong ini, yang terutama di 30 hektar ini ya. Orang hanya semata-mata mungkin melihat budidaya kepiting bako. Kenapa? Tapi sebenarnya adalah lebih strategis dari hanya sekedar budidaya kepiting bako. Nah, ini terkait dengan gian. Nah, jadi gian ini kita dirikan dengan dilengkapi infrastruktur. Salah satu infrastrukturnya adalah lembaga yang namanya Mangrove Lestari Nusantara MC3. Tujuannya adalah tidak hanya sekedar memberdayakan masyarakat dengan berbudidaya kepiting bako atau silvopassery, Wanamina Tumpang Sari dan hortikultura pantai berbasis konservasi ya Bun ya. Tapi sebenarnya kita sedang membuat gerakan masif untuk membuat pokja di daerah konservasi Indonesia, karena Indonesia ini memiliki 357 kabupaten pemilik mangrove terbesar di dunia. Di satu sisi berkah alamnya melimpah ya, dengan biota laut dan habitatnya memang ada di mangrove kayak gini di mana-mana. Di sisi lain adalah pintu masuk atau entry point 4 kejahatan melalui konservasi Indonesia. 1 narlundup, 2 human trafficking, 3 illegal logging dan illegal fishing. Semuanya dari konservasi Indonesia. 85%. 15% kejahatan itu melalui pelabuhan dan bandara. Itu oknum terlibat dalam tanda petik. Maka gian dengan infrastruktur MC3 ini bermaksud memberdayakan masyarakat dengan gerakan masif dengan tujuan agar masyarakatnya ada subsidi silang, tambahan kesejahteraan dari budidaya berbasis konservasi itu sendiri. Di lain sisi kita ajak sama-sama jaga hutan konservasi ini agar supaya tidak dirusak. Secara strategis kita otomatis ronda pantai gratis buat negara, nggak minta bayaran sama pemerintah, agar supaya mengurangi tempat kejahatan melalui pantai tadi. Nah, ini adalah mitra kita di Muara Gembong. Jadi insya Allah kalau Bu Dewi berkenan, kita ingin akomodir semua kegiatan yang ada di sini terkait dengan potensi mangrove dan produk turunannya, ya, potensi mangrove dan produk turunannya untuk kita development, kita sama-sama development, misalnya dodol dari mangrove, ya kan, sirup dari mangrove, apalagi Bunda, steak dari buah api-api. Jadi banyak sekali yang bisa dijadikan komoditi untuk menunjang kegiatan ekonomi kerakyatan, termasuk kalau silvopassery udah bukan rahasia umum, udang, lobster, ikan, termasuk kepiting bako yang sangat langka karena nggak ada yang budidaya. Ya. Ini Ketua DPD MC3 Bekasi Raya, gabungan antara DPD Gian Kota Bekasi dengan DPD Gian Kabupaten Bekasi. Yang sebelah sana ini ada Deputi Pemberdayaan Masyarakatnya DPP MC3,
Ini ada Pak Kiai juga, ini pengurus semua, ketua Bekasi, ini ketua Bekasi juga, tapi kota sama kabupaten. Harapan saya agar masyarakat, khususnya untuk masyarakat pesisir pantai di utara, biar sejahtera dengan adanya organisasi giat MC3 ini gitu. Di pemberdayaan masyarakat juga, dan juga kita juga ada beberapa kelompok pengolah mangrove, termasuk dari penanaman, dan juga kita mengolah hasil dari buah mangrove-nya maupun dari akarnya. Jadi di sini kita belajar juga, dan juga kita memberi pelatihan kepada ibu-ibu atau anak-anak sekolah tentang mangrove. Adanya mangrove di Muara Gembong itu sangat komplit. Karena ada beberapa daerah yang nggak komplit, tapi cukup di Muara Gembong itu komplit. Dan juga dengan adanya pemberdayaan ini, dengan ada kepiting bako itu, mudah-mudahan menjadikan kesejahteraan terhadap masyarakat pesisir. Ya, ada tambahan kesejahteraan. Karena dari buah mangrove itu juga menjadi perekonomian rakyat di daerah kami, khususnya di daerah warga Pantai Bahagia itu, khususnya di Beting. Lokasinya di Beting, di ekowisata Bu Dewi. Kalau di sini sebenarnya ini mangrove sebesar ini bukan baru 1 tahun atau 2 tahun, hampir Puluhan lebih tahun, dari puluhan tahun. Puluhan tahun. Karena saya dari awal menanam itu ditata karena ingin menjadikan lestari alamnya. Karena di sini juga waktu menanam itu adalah kelompok A+ Alam Pesisir Lestari. Ya. Kita juga bekerja sama dari beberapa, termasuk daerah Balai Besar Mangrove Bali, dari Pemda Bekasi, dari Menara Group. Banyak sekali yang kerjasama dengan kami, termasuk Pertamina juga bekerjasama dengan Kompas juga, Kompas Muda bekerjasama. Dan alhamdulillah dengan adanya Gian dan MC3 ini kita baru mulai akan budidaya kepiting bako. Karena pada dasarnya di sini itu cukup subur dan juga jauh dari limbah. Kenapa kita di Muara Gembong kita adanya di Beting dan juga di daerah mangrove? Karena sirkulasi airnya pun terserap oleh mangrove untuk sanitasi airnya juga cukup bagus. Mudah-mudahan dengan adanya Gian dan juga MC3 di sini memberi keberkahan kepada kita semua. Amin. Dengan buah mangrove-nya juga ada dibuat dodol dari jenis pidada, ada dibuat bunga dari akar napas dari pidada, dan juga ada yang buat stik, ada buat macam-macam terbuat dari pemberdayaan masyarakat pedesaan. Bang Suherman. Kota Bekasi sendiri karena tidak ada muara dan tidak ada laut, mungkin saya akan support tenaga, pikiran agar budidayanya bisa berkembang. Paling itu aja, dibantu sama rekan-rekan sekalian. Cukup. Paling penting adalah satu hal ya. Jadi kalau kita berbicara narkoba, maka tidak akan pernah bisa diberantas. Bangsa ini hanya bisa memberantas narkoba kalau pemerintah bekerja sama dengan seluruh komponen warga bangsa tanpa terkecuali dengan membuat gerakan masif. Itu satu. Salah satu gerakan masif yang menunjang pencegahan adalah dengan memberdayakan masyarakat. Nah, saya sengaja ambil dan mendirikan lembaga Mangrove Lestari Nusantara itu dalam rangka memberdayakan masyarakat nelayan petani pesisir pantai Indonesia untuk berbudidaya bla bla bla, termasuk kepiting bako di dalamnya, gunanya untuk mengurangi dampak penyelundupan atau 4 kejahatan tadi itu melalui pantai. Jadi ini masalah strategis dari segi keamanan terkait dengan 4 kejahatan tadi, terutama narlundup. Yang kedua adalah keamanan perut. Ya, karena dengan kita berbudidaya ini mengharapkan hasil, sehingga hasilnya memang bagian dari bisa menambah subsidi silang. Intinya itu aja. Bukan menjadi penghidupan utama, tidak, tapi setidaknya mengurangi beban masyarakat pantai. Ada penghasilan tambahan yang nggak usah ribet-ribet. Kalau melaut kan setiap hari harus tuh kan. Kalau budidaya tinggal tonton aja, paling ngempanin 2 hari 3 hari sekali dipanin ya. Sampai bulannya dipanen ada hasil, ada tambahan buat beli garam meskipun tidak. Gerakan Indonesia Anti Narkotika. Ya. Ya, oke, terima kasih. Pantai Beting, Muara Gembong. Gian Gerakan Indonesia Anti Narkotika. Akhirnya. Ayo Pak Hidayat. Aki-aki mah kecil kurang bahagia, ngeblak dia mah. 12, 13, 14, 15, 16,